ada beberapa yang menjurus atau membuat kita kemudian tidak ada bedanya ya, beda tipis dengan apa yang kemudian kita lakukan sebagai tindakan berpotensi korupsi ya. Dalam kultur kita itu kan sudah biasa untuk memberikan sesuatu untuk atau kepada orang-orang yang kita hormati ya. Bahasa Jawanya munjung ya. Apakah setiap mau lebaran ya kan ya, kalau kita mau lebaran itu biasanya kita menyiapkan entah itu berupa makanan, entah itu pakaian atau barang-barang apapun ya, dan kita berikan kepada orang-orang yang kita hormati, sesepuh dan sebagainya ya. Ini itu terbiasa. Nah, dalam kehidupan kemudian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini kemudian juga ketularan itu ya, jadi terbiasa melakukan hal-hal itu, apalagi kalau kita punya maksud-maksud tertentu ya. Mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosennya itu juga menjadi kebiasaan ya. Dan kalau mahasiswa ya, statusnya masih mahasiswa ini, mahasiswa dan dosen ya, dia memberikan sesuatu kepada dosennya itu apakah berupa makanan atau barang-barang tertentu ya, itu pasti ada maunya ya kan, pasti ada maksudnya ya. Ada udang di balik peyek ya kan, dengan harapan ya kalau memberikan sesuatu kepada dosennya akan mendapatkan perhatian lebih ya kan ya. Dosen kan manusia juga ya, kalau menerima sesuatu pemberian begitu kan paling tidak ada, wah kok repot-repot begini ya, jadi sungkan, jadi nggak enak kalau nggak kasih nilai bagus misalnya. Nah ini kan jadi tidak objektif. Nah itu semua terjadi dalam semua bidang ya. Jadi maka kita coba lihat ini dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi suatu yang dianggap biasa karena selama ini sudah dilakukan ya, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari ya, dianggap biasa ya. Kalau tidak malah dianggap aneh. Kebiasaan memberikan tips atau uang pelicin ya, untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan ya. Misalnya mau nunggu antrian nih di poli ya kan ya, terus nih karena pengen didahulukan, mau didahulukan, lalu memberikan tips ya, pada petugas kesehatan yang ngurusi antrian supaya didahulukan. Nah ini juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak disadari bahwa ini termasuk tindakan berpotensi korupsi ya, karena masuk dalam penyuapan ya. Contoh lain lagi, seorang petugas kesehatan merekomendasikan obat pesanan sponsor karena dia telah menerima gratifikasi dari produsen obat tersebut ya. Kalau kita perhatikan itu di tempat praktek dokter ya, selesai jam praktek pasien sudah habis pasti sudah antri ya. Antrian berikutnya adalah para duta farmasi, detailer itu ya, dia menawarkan produk obatnya dan dia membujuk, merayu para dokter untuk para dokter ini meresepkan produk obat yang dia tawarkan. Nanti kalau dokter mau meresepkan obat produknya maka akan ada gratifikasi, ada terima kasih dalam tanda petik ya, entah itu berupa uang ya, atau berupa barang atau berupa tiket wisata dan sebagainya ya. Nah ini juga hal yang biasa terjadi ya, tapi ini menjadi satu tindakan berpotensi korupsi pula. Akhirnya apa? Akhirnya dokter menjadi tidak objektif ketika meresepkan obat tertentu ya, yang terbayang tak resepkan yang produknya ini bonusnya, komisinya besar ya, komisinya bagus ya. Itu manusiawi memang ya, manusiawi, tetapi ya setelah tahu bahwa ini ternyata berpola korupsi, berpotensi korupsi, ya mestinya dihindari.
Demikian juga para bidan ya, jangan dikira bidan luput dari peluang. Bidan juga begitu. Kalau bidan biasanya dari produsen susu formula, ya kan? Nah, mereka mendekati bidan, merayu di tempat prakteknya supaya bidan mau memberikan produknya, ya, diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir, yang baru ditolong persalinannya, ya kan? Nah, ini juga berpotensi korupsi. Lalu manipulasi data pelaporan tindakan medis, ya, ini hubungannya dengan klaim asuransi, ya. Kalau dalam sistem asuransi kesehatan kan apabila suatu tempat layanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas atau klinik ya, itu memberikan layanan kepada pasien yang BPJS misalnya atau asuransi apapun ya, maka biaya oleh perusahaan asuransi. Nah, ya Allah. Pulangnya nganti tak mereka kemudian ada kecenderungan atau godaan ya, tergoda untuk melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dengan memanipulasi data. Ya, seolah-olah memberikan layanan padahal tidak, ya, supaya dapat klaim asuransi. Nah, ini ya namanya fraud. Ya, itu salah satu pola korupsi. Nah, berikutnya korupsi dalam perspektif agama. Ya, kita tahu ajaran agama apapun di muka bumi ini tidak ada yang mengajarkan umatnya boleh melakukan korupsi atau bahwa korupsi boleh dilakukan. Semua agama mengatakan atau melarang ya, melarang umatnya melakukan korupsi. Nah, bagian dari tindakan tidak jujur ya, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Ya, tetapi kenyataannya apa yang kita lihat ya? Yang kita lihat orang-orang yang kita tahu sebagai koruptor, apakah mereka tidak beragama? Mereka beragama, ya, tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya. Ya, jadi ketika sedang korupsi itu dia sedang tidak beragama, ya, tidak menjalankan ajaran agamanya. Dia tidak takut ya pada agamanya. Nah, ini dalam perspektif agama. Beberapa pejabat yang kita tahu ya, bahkan ada menteri agama ya, menteri agama yang sampai 2 kali ini ya terlibat kasus korupsi. Padahal menteri agama ini kurang beragama seperti apa kalau seorang menteri agama ya. Jadi berarti kalau memang tuduhan itu benar ya, tindakan itu dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian dalam perspektif hukum ya, korupsi adalah tindakan melawan hukum. Bahkan dia disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ada 3 alasan mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Alasan yang pertama ya, korupsi sifatnya transnasional. Apa artinya ya, artinya koruptor itu pinter ya, koruptor menyembunyikan uangnya di luar negeri. Karena apa? Kalau dia simpan di rekening dia di dalam negeri akan ketahuan oleh PPATK. Ya, PPATK ini yang selalu mengawasi, memverifikasi rekening semua warga negara Indonesia di Indonesia ya, di perbankan Indonesia, wewenang dia ya di Indonesia. Jadi manakala ada seseorang yang punya simpanan uang dalam rekeningnya dalam jumlah yang tidak rasional itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya Herwin Nugraini ya, apa sih dia? Oh, dia PNS ya, ASN, apa kerjaannya? Oh, dia dosen Poltekkes. Kok bisa punya tabungan uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun? Nah, itu akan jadi objek pemeriksaan ya. Tidak masuk akal. Berapa sih gajinya pegawai negeri? Berapa sih gajinya dosen Poltekkes? Apakah dia punya usaha lain misalnya? Ya, apakah dia punya
perusahaan atau dia artis terkenal ya misalnya seperti itu. Nah ini selalu objek pemeriksaan dan pengawasan oleh PPATK. Oleh karena itu ya supaya nggak jadi objek pengawasan disimpannya di bank di luar negeri. Kalau sudah disimpan di luar negeri PPATK tidak bisa memeriksa ya. Dan bank di luar negeri juga akan melindungi nasabahnya. Nah ini itu sebabnya menjadi tidak bisa diusut ya harta hasil korupsi ini kalau sudah disimpan di luar negeri ini, makanya disebut transnasional. Alasan yang kedua ya membuktikan korupsi di Indonesia itu sulit ya. Kita tahu tindakan korupsi terbanyak yang dilakukan di Indonesia itu adalah penyuapan. Nah, tidak akan pernah ada kwitansi kalau orang itu menyuap, ya kan? Yo, ada mahasiswa mau menyuap saya, itu nggak mungkin saya disuruh tanda tangan kwitansi. Ya. Setelah terima dari mahasiswa uang sebanyak 1 miliar guna membayar uang pelicin supaya dapat nilai A pada mata kuliah PBAK misalnya, terus saya tanda tangan terima, ya atau penerima Helmi Nugraini tanda tangan, nggak akan mungkin, nggak akan ada itu ya. Yang menerima uangnya juga tidak akan mau tanda tangan, jadi tidak pernah ada buktinya. Makanya kan selalu disimpulkan ya penyuapan itu memberikan sejumlah uang dalam amplop di bawah meja ya, karena ya tidak ada tanda terimanya, tidak ada buktinya. Sehingga kalau kita mau mengatakan oh Bu Hermin menerima suap, buktinya mana ya, nah, tidak akan pernah terbukti. Sehingga KPK sampai kemudian punya strategi OTT. Apa itu OTT? Operasi tangkap tangan ya, jadi ketangkap basah, ditangkap basah, ditangkap ketika sedang melakukan itu OTT ya. Kalau kalian mengikuti pemberitaan di televisi ya, entah itu kepala daerah, entah itu anggota DPR ya, sedang bernegosiasi ya, atau sedang janjian untuk ketemuan untuk penyerahan ya, sejumlah uang misalnya sebagai penyuapan supaya produk undang-undang yang diusulkan digolkan, ya, disetujui. Itu praktek-praktek seperti itu ya. Sehingga KPK harus menerapkan OTT ini. Kalau sudah ketangkep tangan seperti itu, basah sudah tidak bisa menghilang. Ya. Nah, hebatnya lagi kok ya tahu-taunya gitu ya. Tahu-taunya gitu kalau lagi ada transaksi penyuapan. Yaitu ya, kembali lagi ya, perbuatan busuk itu tidak akan pernah bisa disembunyikan ya, cepat atau lambat pasti ketahuan. Alasan yang ketiga bahwa dampak korupsi diantaranya adalah makin mencekiknya hutang Indonesia di luar negeri ya. Siapa yang berhutang? Ya koruptornya. Siapa yang bayar hutang? Kalian ya, mau apa enggak? Nah ini ya, jadi sifat tiga alasan ini kenapa disebut sebagai kejahatan yang luar biasa ya. Itu tadi korupsi dalam berbagai perspektif ya. Nah saya akan lanjutkan dengan mengapa ya, mengapa terjadi korupsi atau penyebab korupsi ya. Ya, ada beberapa faktor penyebab ya, kita golong-golongkan atau kita kelompokkan. Yang pertama, faktor umum penyebab korupsi itu ada 4 hal ya, secara umum atau faktor umum itu ada 4 hal ya, yang kalau kita singkat ini ya, perwakilan huruf awalnya ini ada G, O, N, E ya, dibaca GON. Bentuk ketiga dari go ya, artinya apa? Pergilah. Nah, ini untuk memudahkan mengingat. Pergilah bersama angin lalu. Ya. 4
sifat penyebab, faktor umum penyebab ini pergilah ya, dari kehidupan manusia ya. Yang pertama greed atau keserakahan ya. Sesungguhnya sikap serakah itu secara potensial ada pada diri setiap orang ya. Jadi setiap orang itu pada dasarnya setiap orang itu serakah. Hanya mampu atau sejauh mana kita mampu mengendalikan keserakahan itu dari dalam diri sendiri ya. Kalau kita mau lihat manusiawinya sikap serakah itu, kita lihat anak kecil ya, mungkin ada yang punya adik atau keponakan atau anaknya tetangga ya. Perhatikan ya, setiap anak ya, kalau anak kecil kan nggak bisa jaim ya, dia apa adanya polos. Setiap anak ya, meskipun dia udah pegang makanan, kalau dia lihat temennya bawa makanan, dia pasti rebut ya kan, atau dia pegang makanan mainan, dia udah punya mainan sendiri, datang temannya bawa mainan, dia pasti akan rebut ya. Itulah gambaran sifat serakahnya manusia ya. Kalau sampai dengan dewasa dia masih berlaku seperti itu ya, artinya dia tidak bisa mengendalikan keserakahan itu dari dalam diri. Dia tidak mempelajari atau tidak memahami norma-norma yang berlaku ya. Sering kita dulu diajarkan oleh orang tua ya, kalau kita bersikap serakah itu entah dalam makanan atau mainan, pasti orang tua mengingatkan nggak boleh begitu ya, saru. Saru itu menanamkan norma, menanamkan nilai-nilai bahwa itu tidak baik. Nah, ya, hanya saja teringat atau tidak, diamalkan atau tidak ketika kemudian dewasa. Nah, serakah ini menjadi sebab ya, sudah cukup masih mau lagi gitu. Nah, udah punya pacar satu, pengen nambah lagi, ya itu kan serakah. Nah, kemudian yang kedua, O itu opportunities atau kesempatan. Ini berkaitan dengan lingkungan. Kalau keserakahan tadi datang dari dalam diri sendiri ya. Kalau opportunities itu datang dari luar diri atau dari luar individu, atau dalam hal ini adalah lingkungan. Apakah lingkungan memberikan kesempatan untuk seseorang melakukan korupsi? Artinya apa? Lingkungannya abai ya, tidak kritis, tidak tidak mengingatkan gitu ya, malah memberi peluang ya, itu berpengaruh terjadinya korupsi. Yang ketiga needs itu sama dengan greed tadi, faktor yang datang dari dalam diri sendiri, dari dalam diri individu ya. Needs itu kebutuhan. Apa salahnya dengan kebutuhan? Setiap manusia kan punya kebutuhan. Iya. Kebutuhan ya, yang menjadikan faktor penyebab korupsi adalah bila kebutuhan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar ya, itu ditambahkan dengan yang sudah terpenuhi. Artinya begini, kita sebagai manusia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal ya. Kalau itu sudah terpenuhi, artinya kebutuhan kita sudah terpenuhi ya. Tapi pada kenyataannya misalnya pakaiannya sudah cukup, sudah terpenuhi. Tapi kalau ada mode, sekarang modenya ini kalau nggak ikut-ikutan beli, kalau nggak ikut-ikutan pakai, nanti khawatir dianggap ketinggalan zaman. Jadi belilah sampai berkali-kali ya, atau lapar mata nih kalau lagi jalan-jalan ke mall itu ya, lapar mata, semua yang dilihat menarik dibeli. Ya, sampai di rumah diletakkan begitu saja, karena ternyata nggak butuh sebetulnya. Ya itulah keinginan. Jadi harus dibedakan kebutuhan dan keinginan. Sepanjang memenuhi kebutuhan yang wajar tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah berubah jadi keinginan tidak masalah juga sepanjang punya kemampuan untuk memenuhi. Yang menjadi masalah apabila kemampuannya tidak mampu mencukupi keinginan, sehingga menimbulkan pemikiran atau menjadi muncul ide-ide yang tidak bagus ya. Kemudian yang keempat, exposure atau pengungkapan, sama juga ya. Jadi kalau greed dan needs tadi datang dari dalam individu,
Opportunities dan exposures ini datang dari luar individu atau lingkungan. Apa sih exposures? Exposures adalah konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Artinya, para pelaku korupsi selama ini tidak mendapatkan efek jera. Artinya hukuman ya, atau sanksi sosial yang diberikan kepada para koruptor ya, itu ternyata tidak membuat mereka kapok. Terbukti hari ini diberitakan pejabat A ya tertangkap tangan melakukan korupsi ya. Mestinya pejabat yang lain atau siapapun dia yang berpeluang untuk melakukan hal sama mikir, wah kok ternyata ketangkep, ternyata jadi urusan hukum. Wah, udah, kalau gitu saya nggak mau melakukan itu, daripada jadi urusan. Ternyatanya enggak ya. Hari ini diumumkan atau diberitakan pejabat A ketangkep, nanti berapa hari lagi giliran siapa berikutnya, dan terus sampai kalau kita mau mengidentifikasi ya, nanti akan ada salah satu tugas ya, kalian diminta untuk mengidentifikasi para pejabat yang tertangkap dan sudah divonis dalam tindakan korupsi. Itu dalam setahun itu bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus. Itu ya karena tidak membuat jera ya. Malah ada itu yang dengan bangganya yang sudah ketahuan, sudah jelas, sudah pakai rompi orange ya, masih memberikan sambutan ya, masih memberikan penampilan yang ya seolah-olah bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini. Jadi maka ya terjadi lagi, yang berikutnya nggak kapok itu ya. Ini faktor greed dan need berkaitan dengan individu, sedangkan opportunities dan exposure itu berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kalau tadi faktor-faktor umum, ini faktor-faktor internal ya, ada aspek perilaku individu, ada sifat tamak sama ya dengan greed tadi, moral yang kurang kuat ya, mudah tergiur ya. Kemudian penghasilan yang kurang mencukupi, ya ini tadi aspek kebutuhan. Penghasilan yang kurang mencukupi, berapapun penghasilan seseorang kalau ditanya cukup atau tidak nggak akan pernah cukup. Karena apa? Karena gaya hidup seseorang itu akan berubah menyesuaikan penghasilan yang dipunyai. Ya kan? Kalian sebagai mahasiswa ya, misalnya nanti sudah harus kos, ya, dapat uang saku atau kiriman dari orang tua. Misalnya semula dapat kiriman 2 juta ya, sebulan, ya cukup ya, bisa makan ya, bisa tinggal di tempat kos yang layak ya, bisa beli bensin untuk kesana kemari naik motor misalnya. Tapi begitu nanti kirimannya ditingkatkan ya, ditambahin jadi 3 juta misalnya, logikanya mau 2 juta aja cukup, berarti kalau kirimannya ditambah jadi 3 juta kan yang 1 juta bisa untuk ditabung. Kenyataannya enggak, ya habis juga 3 juta itu, ya kan? Iya, yang semula makannya nasi pecel ya, besoknya setelah ditambah berubah makannya, pola makannya berubah ya, barang-barang kebutuhan yang dibeli berubah juga ya, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah cukup kalau ditanya. Sampai lupa bahwa orang hidup itu punya kebutuhan hidup yang mendesak, yang tak terduga. Nah, ini yang harusnya sebetulnya saving ya, saving itu untuk memenuhi kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Nah, karena tidak saving ya, begitu ada kebutuhan hidup yang mendesak lalu nabrak-nabrak ya. Lalu gaya hidup konsumtif. Nah, ini gaya hidup konsumtif tadi ya, yang tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Malas ya, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diamalkan. Ini semua adalah aspek perilaku individu. Di samping itu ada aspek sosial ya. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga secara kuat memberikan dorongan
seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, ya. Nah, ini jadi catatan ya. Jadi apa? Jadi perhatian ya. Ya, kalian sekarang ini mahasiswa kebidanan ini ya cewek semua ya. Jadi beberapa tahun lagi akan menjadi seorang istri. Ya, istrinya siapa nggak tahu ya, tapi jadi istri, jadi ibu. Ada Presiden Habibie, almarhum Habibie pernah mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses itu ada istri yang hebat. Ya kan? Artinya apa? Kesuksesan suami itu didukung ya, disupport oleh istri yang hebat. Tapi suami yang terpuruk yaitu akibat ulah istri dan anak-anaknya juga. Jadi betul ini kaum behaviors mengatakan lingkungan keluarga secara kuat memberikan dorongan seseorang untuk melakukan korupsi. Nanti si istri ngomel nih sama suaminya, kok kita nggak bisa beli ini, kok kita nggak bisa beli itu, kok kita nggak bisa punya ini punya itu, tetangga itu bisa ini. Nah ya rewel itu ya. Jadi akhirnya suami menjadi tergoda untuk melakukan korupsi karena nggak cukup kalau pakai duit gajinya sendiri ya, nggak cukup untuk memenuhi tuntutan keluarga. Itu tadi faktor internal. Lalu faktor eksternal penyebab korupsi ya. Ada aspek organisasi ya. Manajemen yang kurang baik, kultur organisasi kurang baik, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi. Ini hal-hal yang terjadi pada aspek organisasi. Sikap masyarakat juga menyuburkan tindak korupsi ya. Masyarakat enggan menelusuri asal-usul pemberian. Lu kue-kue gitu ya, ngapain sih cerewet atau ingin tahu ikut campur orang kehidupan orang lain, mau dia kaya, mau dia dapat harta dari korupsi, itu urusan dia atau dia juga yang akan menanggung akibatnya. Nah, sikap-sikap ini membuat lemahnya pengawasan, kontrol sosial ya, sehingga orang yang melakukan pelanggaran ya enak-enak saja ya. Merasa aman-aman saja, tidak ada yang tidak ada yang usil gitu ya. Nah, ini menjadi faktor penyebab juga kenapa korupsi makin subur ya. Aspek ekonomi, nah ini ya tadi yang sudah disinggung ya, gaya hidup konsumtif, lingkungan pergaulan ya, membuat seseorang akhirnya tergoda untuk melakukan besar pasak daripada tiang gitu ya. Melebihi dari kemampuannya secara ekonomi ya, itu tadi, lalu menghalalkan segala cara. Ada juga aspek politik ya, kekuasaan itu cenderung ke korupsi, maka kekuasaan yang mutlak mengarah pada korupsi yang mutlak ya, karena berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang ya. Pada definisi korupsi kemarin kita sudah bahas itu ya. Penyebab atau pengertian korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, fasilitas, uang ya, nah, disalahgunakan. Nah, itu kan berkaitan dengan kekuasaan. Orang kalau sudah punya kekuasaan ya dia akan merasa siapa sih yang bisa melarang saya mau begini mau begitu, itu ya saya yang berkuasa. Nah, ini makanya kekuasaan yang mutlak ya, mengarah pada korupsi yang mutlak pula. Kemudian secara hukum, aspek hukum, nah ini ada diskriminasi ya, orang yang maling ayam ya, ayam tuh harganya berapa sih, tapi dia hukumannya ya sama besarnya dengan korupsi ya, yang maling duit negara sekian miliar. Nah, jadi ini kan membuat orang lalu sama aja ternyata gitu ya, jadi tidak adil. Tidak adil. Orang sampai maling ayam itu kan berarti kan memang miskin gitu ya, yang betul-betul dia tidak mampu membeli, sampai kemudian dia harus mencuri ya.
Sementara yang koruptor ini secara ekonomi ya sebetulnya ya sekali untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi itu dilakukan dan ternyata secara hukum sanksinya 11-12 saja. Jadi inilah yang dirasakan ketidakadilan, diskriminatif ya, atau tebang pilih gitu. Sama-sama korupsi ya, sama-sama melakukan tindak korupsi, si A si B itu kok segera ketangkap, tapi si C si D kok aman-aman saja. Wah, ini ada orang kuat yang backingnya dan sebagainya. Ini terjadi berlaku, sehingga ya ketidakadilan itulah yang dirasakan. Nah, itu beberapa hal ya yang menyangkut penyebab korupsi yang secara secara singkat saja tadi ya saya sampaikan. Lebih lengkapnya silahkan nanti dipelajari ya, saya sudah berikan bahan ajarnya. Bentar. Oke ya.